Di video ini kita akan mempelajari apa itu Metaverse dan saham-saham bagus apa saja yang masuk ke dalam industri yang ke depan akan sangat besar ini. Peran kripto juga sedikit demi sedikit akan terkuak, kenapa potensi kripto sangat besar di era Metaverse. Disclaimer, ini adalah video edukasi dan tidak ada rekomendasi jual beli saham apapun. Selalu lakukan riset mandiri untuk segala keputusan teman-teman. Jika teman-teman pernah menonton film Ready Player One atau bermain Fortnite, maka itu adalah gambaran dari Metaverse yang akan kita bahas. Metaverse adalah sebuah gabungan antara dunia nyata dan dunia virtual yang di dalamnya ada yang namanya Virtual Shared Space, sebuah dunia virtual di mana para player bisa saling berinteraksi seperti layaknya di dunia nyata. Jika Metaverse sudah menjadi sebuah lifestyle atau kegiatan sebagian besar manusia, maka siap-siaplah kita yang sudah invest lebih awal untuk mengeruk keuntungan dari industri ini. Besok banyak aktivitas di dunia nyata yang akan berpindah ke dunia virtual. Saya akan berikan beberapa contoh industri yang akan berkembang besar di era Metaverse. Advertising atau bisnis periklanan. Di dunia virtual seperti game contohnya, baik pengiklan maupun target iklan bisa saling bertemu. Semakin besar dunia Metaverse, maka semakin banyak uang pengiklan mengalir di sini. Contohnya, pengiklan bisa membeli spot iklan di tempat-tempat yang paling ramai dikunjungi para player di sebuah game. Online shopping akan semakin menarik ketika kita bisa belanja di dunia virtual. Kita bisa berbelanja layaknya di dunia nyata, melihat dan memilih produk di rak-rak seperti di minimarket yang kemudian barang aslinya dikirim ke alamat rumah Anda di dunia nyata. Belanja produk fashion juga akan semakin terbantu dengan hadirnya Metaverse, di mana ukuran badan kita bisa kita ukur dan scan secara 360 dengan kamera LiDAR atau sebagainya yang kemudian dibuat avatar dengan ukuran tubuh yang sama persis. Nantinya di dunia Metaverse kita bisa membeli dan mencoba langsung baju atau celana dengan avatar kita, sehingga risiko ukuran baju tidak sesuai akan minimal. Kegiatan sekolah maupun kerja juga bisa dilakukan. Generasi berikutnya akan sangat terbantu karena guru bisa langsung membuat organ tubuh secara 3D untuk menjelaskan anatomi manusia, atau ketika guru sejarah mengajar, satu kelas bisa diajak langsung ke dunia masa lalu menggunakan virtual reality. Biaya pembelajaran akan semakin murah karena tidak perlu membuat material secara fisik. Mungkin besok anak-anak kita bisa kuliah di Harvard di dalam dunia Metaverse tanpa harus keluar banyak biaya untuk tinggal di Amerika. Industri hiburan juga sudah tentu akan semakin berkembang, seperti contohnya konser virtual yang dilakukan Travis Scott dan Ariana Grande di dunia Fortnite. 3D printing juga akan berkembang. Teman-teman selain melihat dunia Metaverse, pasti juga ingin merasakan hembusan angin atau sentuhan. Untuk itu kita pasti butuh suit atau baju khusus di mana baju tersebut memiliki otot-ototnya untuk mereplika sentuhan di dunia virtual, persis seperti di film Ready Player One. NFT adalah industri lain yang akan semakin masif. Di dunia Metaverse, kita bisa menjadikan karya-karya kita to the next level. Kita sudah tahu banyak karya NFT yang terjual dan banyak peminatnya. Di Metaverse, kita bisa membuat galeri kita sendiri, di mana player-player lain bisa datang dan membeli produk seni kita. Digital rights akan sangat dibutuhkan di dunia Metaverse. Sekarang kita bahas kira-kira saham apa saja yang bisa menjadi pemain utama di Metaverse industry. Facebook, kode saham FB, dan Roblox, kode RBLX adalah dua perusahaan yang berpotensi besar menjadi pembuat dunia Metaverse. Kita tahu Facebook sudah memiliki user terbanyak di dunia atau bisa menjadi negara sendiri. Sangat mungkin ke depan bentuk Facebook akan bertransformasi menjadi sosial media di dunia virtual, tidak hanya di depan layar. Mark Zuckerberg sudah sering mengatakan bahwa masa depan Facebook adalah sebagai Metaverse Company. Roblox juga saat ini menjadi perusahaan yang sudah sangat dekat dengan Metaverse. Ini adalah game yang sangat digemari oleh anak-anak di seluruh dunia, di mana di dalamnya kita bisa menjadi pemain sekaligus menjadi developer game-game ini di dalam dunia Roblox. Developer membutuhkan software untuk mendesain dan membuat Metaverse. Untuk itu, kita juga bisa berinvestasi di industri 3D engine seperti Unity Software, kode saham U. Unity adalah salah satu software 3D engine yang paling populer di dunia saat ini. Walaupun kebanyakan untuk membuat game, Unity juga bisa dipakai di berbagai macam industri seperti healthcare hingga arsitektur. Sayangnya Unity adalah Unreal Engine, pembuat game Fortnite, tapi sayangnya Unreal Engine belum go public. Decentraland juga memiliki potensi yang sangat besar. Pemain kripto pasti sudah cukup familiar dengan dunia Decentraland, di mana dunia mereka dibangun dengan teknologi blockchain dan menggunakan token mana untuk bertransaksi. Di dalam Decentraland, teman-teman bisa jual beli tanah persis seperti di dunia nyata, di mana tanah yang teman-teman miliki bisa dijual kembali atau disewakan untuk dibangun mall, spot iklan, hingga dibuat booth makanan. Contohnya, teman-teman bisa memesan pizza di dalam Decentraland, di mana pizza yang teman-teman bayar menggunakan kripto akan langsung diantar ke rumah teman-teman di dunia nyata. Industri lain yang akan sangat dibutuhkan di dunia Metaverse adalah perusahaan pembuat gear untuk menghubungkan dunia nyata ke dunia virtual. Facebook jelas menjadi big player dengan produk VR headset Oculus Rift. Snap Inc., kode saham Snap, juga menjadi salah satu saingan Facebook di industri AR VR dengan produknya Spectacles. Snap juga memiliki program di mana para kreator bisa membuat AR mereka sendiri dengan bantuan Lens Studio. Jadi bisa dibilang ini adalah the next generation of content creator.
Immersion, kode IMMR, menarik juga untuk diamati. Ini adalah perusahaan pembuat haptic teknologi untuk joysticknya PlayStation. Jadi Immersion membuat getaran atau gerakan di dalam dunia virtual bisa dirasakan player secara real time. Immersion bukan hanya berada di industri game dengan joystick atau driving simulator, tapi mereka juga bisa diintegrasikan ke berbagai bidang seperti otomotif. Kita sudah membahas beberapa industri yang akan maju pesat di dalam metaverse. Saya rasa penggunaan cryptocurrency akan semakin dibutuhkan di sini untuk payment dan utilitas lainnya. Melihat perkembangan teknologi seperti ini, pelan-pelan akan terungkap kenapa Bitcoin dan kripto lainnya hingga kini masih terus berkembang. Teman-teman silahkan lakukan riset sendiri-sendiri, kira-kira koin apa yang akan sangat dibutuhkan di dalam industri metaverse. Semoga pembahasan tentang metaverse ini bisa memberikan informasi baru yang berguna bagi keputusan investasi teman-teman.